Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul Aku Anak Saleh di kelas 5 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dua subtema. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Apa yang akan kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Subtema yang pertama, indahnya saling menghargai. Menghargai berarti menghormati atau selalu menganggap orang lain penting bagi kita. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam setiap langkah hidupnya. Supaya orang lain merasakan manfaat dari kita, maka seharusnya kita mampu menghargai orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Yang artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Keindahan saling menghargai ini dapat kita rasakan apabila 1. Kita mampu menghargai perbedaan suku dan budaya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berpesan bahwa kita sebagai manusia diciptakan berbeda-beda, mulai dari jenis kelamin yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain. Perbedaan ini harus kita terima karena perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang kuat fisiknya, bukan orang Arab, bukan pula orang selain orang Arab, seperti orang Eropa, orang Asia lainnya. Tapi Allah melihat kepada ketakwaan kita. Yang kedua, keindahan saling menghargai itu dapat kita rasakan apabila kita mampu menghargai keyakinan orang lain. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia banyak sekali keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, termasuk berbagai agama ada di Indonesia. Namun, agama yang diakui hingga saat ini kurang lebih ada 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jika tidak ada saling menghargai antar pemeluk agama, niscaya Indonesia akan terpecah belah seperti negara-negara di Timur Tengah. Allah melarang umat Islam mencela atau mencaci sesembahan umat agama lain, seperti firman-Nya yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108. Yang artinya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas pengetahuan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain berarti tidak menyalahkan dan tidak menghina pendapat yang dibicarakan oleh orang lain. Tentu saja, sebagai seorang Muslim, menghargai pendapat orang lain sangat penting agar tercipta kedamaian dan terhindar dari perselisihan. Allah menganjurkan kepada kita dalam memecahkan suatu masalah
harus berdasarkan musyawarah. Dengan musyawarah, maka nantinya akan tercipta jalan tengah atau solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya, kemudian urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Yang keempat, menerima perbedaan. Bukti bahwa seseorang yang memiliki perilaku terpuji ini yaitu 1. Memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Kedua, mempertahankan budaya Indonesia, yaitu dengan membudayakan gotong royong, saling tolong-menolong, dan sopan santun yang selalu dijaga. Manusia sebagai khalifah. Pengertian khalifah. Khalifah adalah pemimpin suatu negara atau sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Allah menciptakan khalifah untuk bertugas menjadi pemimpin di muka bumi untuk melaksanakan perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan apa yang terdapat di dalamnya. Artinya, seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah, dari mulai Nabi Adam sampai sekarang ini, itu ditugaskan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Ada pemimpin di rumahnya masing-masing, ada yang menjadi pemimpin di sebuah negara. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu setiap di antara kalian semua adalah pemimpin, dan setiap di antara kamu semua akan ditanyakan kepemimpinannya kelak di akhirat. Tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama, terus belajar memperluas ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini akan menjadi petunjuk bagi kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, menjaga akal, pikiran, dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil, saling tolong-menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjaga alam agar tetap lestari. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Kita patut bersyukur karena Allah menciptakan Indonesia yang sangat indah. Kita bersyukur karena negeri ini terdapat beraneka ragam suku, beraneka ragam suku bangsa, dan budaya. Kita harus ikut bertanggung jawab menjaga anugerah ini. Kita terbiasa menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita. Itulah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.